Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel YouTube Dana Review apa adanya. Dan saat ini kita bakal podcast bareng Mbak Rina dari Lintang Kejora Craft. Gitu ya Mbak ya? Lintang Kejora Gift. Salah. Lintang Kejora Gift ya. Baik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam apapun usaha teman-teman semua ya. Mbak Rina ini adalah salah satu UKM yang cukup senior juga. Saya kenal Mbak Rina dari tahun berapa Mbak ya? Lupa Mas, udah lama banget. Udah lama 2017 lah kayaknya ya. Nah, ini udah 2022, jadi ya hampir masuk tahun kelima. Saya kenal Mbak Rina. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa teman-teman yang belum subscribe channel kita di subscribe, like videonya. Dan kasih kita masukan di kolom komentar, juga share video ini kalau teman-teman memang ngerasa wih ini menginspirasi dan bisa bikin aku tambah semangat usaha. Oke, Mbak Rina, kita ngobrol aja ya, santai aja. Ada durasi pasti, jelas ya. Dan nanti saya akan lebih mengulik untuk Mbak Rina bisa memberikan inspirasi ke teman-teman semua. Dan teman-teman nanti mungkin bisa juga di kolom komentar ditulis nanti mau tanya apa, dan nanti saya juga akan sertakan di bawah Mbak linknya buat ke Instagramnya Lintang Kejora, buat mungkin kalau ada online shopnya juga bisa kami sertakan. Nah Mbak, ini kan di depan udah ada produknya banyak, jadi teman-teman mungkin dari video-video sebelumnya itu kan produknya ada yang kecil, ada yang gede, tapi di belakang ini sengaja di depan, jadi biar kelihatan gitu ya. Dan saya nggak terlalu kelihatan gede. Nutupi sudernya. Ini nutupi sudernya. Ini nutupi saya juga Mas. Kelihatan gendut. Gak apa-apa. Biasanya kalau orang gede itu, orang subur itu rezekinya lebar. Amin. Amin. Oke, Mbak. Pertama pasti orang akan tanya kalau ngeliat ini ya produknya ya. Lintang Kejora itu apa? Terus kenapa produknya kayak gini, Mbak? Atau awalnya dulu gimana sih? Oh, kalau Lintang Kejora itu kalau sekarang itu Lintang Kejora itu apa? Lintang Kejora itu sebuah brand yang kita produksinya itu di tas sama dompet. Kita fokus di tas sama dompet untuk souvenir atau untuk gift atau untuk sendiri kayak gitu itu. Pokoknya tas sama dompet. Tapi kita perpaduannya sama ini Mas, untuk khasnya Lintang Kejora itu pakai bahan kita pakai bahan dari batik khas Solo, yaitu jumputan atau TD. Oh iya. Itu. Nah ini kalau produk kayak gini ini Mbak, memang awalnya kayak gini atau ada mungkin inovasinya gitu? Ada Mas, berproses ya. Lintang Kejora itu kan 2015 mulai ada. Itu berarti untuk kalau khusus. sekarang 2022 udah 7 tahun. Ya. Tahun ke-7 ya berarti. Ya. Dulu produknya juga nggak kayak gini-gini. Dulu itu saya itu kan awalnya itu kan pernak-pernik. Souvenir pernak-pernik. Gitu bikin pernak-pernik untuk souvenir dan sebagainya, dari flanel, dari kain-kain perca dan sebagainya. Kemudian saya juga ini dulu reselleran spray. Punyanya teman. Kemudian juga dari reselleran, kemudian produksi sendiri. Nah, sisa-sisa kain itu dari spray itu dulu saya bikin tas. Dulu pertama itu saya bikin buat anak saya waktu SD. Oh, jadi nggak langsung dikomersilkan gitu Mbak? Enggak, saya bikin ada kan motif spray itu kan lucu-lucu kayak gitu kan. Yes. Nah, itu anak saya sekolah itu saya kasih tak bikinin tas untuk bawa ke sekolah. Ternyata di sekolah itu yang minat banyak. Teman-temannya pada pengen karena gambarnya lucu-lucu. Kayak gitu. Dulu makanya bikin ransel anak, bikin tas tenteng anak, itu yang gambarnya yang apa ya? Gambar Mickey Mouse, gambar apa dulu itu namanya? Cars kayak gitu kan. Yang motif spray itu. Tapi lama kelamaan karena apa ya? Pesanan apa? Maksudnya minatnya dari customer tuh beda. Mbak mau bikinin ini apa dari batik kayak gitu. Oh, jadi memang awalnya itu karena pengen bikinin buat anak. Ya. Terus setelah anak bawa ke sekolah teman-temannya pengen. Iya. Terus di situ Mbak Rina lihat ada potensi. Iya. Di situ. Ternyata ini banyak peluang di situ. Pokoknya bikin tas ini ya banyak yang minat ternyata. Jadi memang awalnya nggak sengaja bikin Lintang Kejora tuh buat ya usah aku tak jualan aja lah gitu. Tapi bikin buat anak aja lah. Lama gitu buat anak.
sebenarnya nggak promosi, cuma bikinin aja buat dipakai kayak gitu dari sisa-sisa kain spray itu. Tapi ternyata kan jadi sebuah peluang usaha gitu. Ternyata berkembang akhirnya saya fokusnya ke tas sama dompet. Tapi memang dari dulu apakah ada passion Mbak? Maksudnya nanti suatu saat aku pengen usaha kayak gini nih, atau memang dari dulu mengucapkan tahun sekian saya harus punya usaha gitu, apa ya wis ngalir aja gitu Mbak? Awalnya pengen usaha. Mm-mm. Awalnya ya ada niat Mas, semua itu maksudnya pengen punya apa ya, pendapatan sendiri. Pertamanya gitu, pokoknya pengen gimana sih bisa jualan, bisa dapat uang dari rumah. Kan dulu saya kan ibu rumah tangga. Sambil ngomong gimana saya bisa berproduksi, bisa dapat uang gitu, istilahnya biar ada pendapatan tambahan lah ya. Iya. Di keluarga itu. Iya. Nah kalau tadi dompet dan tas ya Mbak ya. Nah pertama kali dulu itu dompetnya apakah dompet ngikutin mode dulu, atau memang Mbak sudah punya konsep aku pengen bikin dompetnya kayak gini nih, nggak cuma ikut-ikutan yang udah ada duluan, yang trennya udah ada gitu? Saya bikin ini, saya pengen pokoknya pertama itu kan dari kain spray itu ya, bahan spray itu yang dibikin tas. Saya pengen bikin ransel kayak gini, saya gambar. Kemudian ada teman juga yang memang saya dulu nggak bisa jahit Mas, nggak bisa jahit. Nggak bisa jahit? Dulunya nggak bisa. Oke. Cuma karena itu kayaknya nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa dari mana kayak gitu. Maksudnya semua itu kan punya temen yang punya keahlian. Ya kita kolaborasi aja. Tapi kita juga mau belajar, yang penting kan gitu. Tapi sekarang udah bisa. Jadi Mbak dulu bikin bukan nggak ada basic buat jahit, nggak ada sengaja buat, maksudnya aku pengen jualan cuman dulu bikinin anak, pada suka terus bikin, dan jahit juga belajar. Iya, belajar. Belajar pas ada pesanan. Iya. Bukan istilahnya bukan kursus gitu, bukan ya Mbak ya? Enggak. Saya belajar dari penjahit saya, maksudnya kayak gitu. Kalau dulu saya tuh kalau pakai jahit tangan kayak gitu bisa, bikin pernik-pernik itu bisa, tapi kalau jahit ini harus pakai mesin itu belum bisa. Tapi pola semua dari Mbak kan, maksudnya konsepnya semua dari Mbak, cuman eksekusinya Mbak kerjasama. Cuman memang awalnya Mbak nggak ada keahlian, maksudnya nggak ada keahlian khusus. Nanti bisa jahit nih, nanti kira-kira jahitannya seperti itu nggak ada, yang penting bikin aja udah. Yang penting saya pengennya kayak gini, saya punya model kayak gini, gimana yang bikinnya kayak gitu. Saya bikin pola seperti ini dan jahit. Nah, produk pertama kali yang bikin istilahnya Mbak kan terus ke-trigger, maksudnya ada pemicunya, ini bakal laris nih. Itu produk apa Mbak? Pertama kali yang laku lah. Pertama yang produk tas itu ya Mas ya. Itu untuk dulu itu kan souvenir kayak gitu, banyak yang pesan karena saya mulai dari bikin tas dompet, ternyata Mbak bikinin untuk souvenir ulang tahun. Kan dikasih nama anak kayak gitu. Terus akhirnya untuk souvenir nikah, dompet kayak gitu. Lama-kelamaan kerjasama sama dinas-dinas. Dinas-dinas di Kota Solo, alhamdulillah sampai udah 3 tahun ini kerjasama. Jadi untuk model dan bahan kayak gitu, menurut Mbak bikin kayak gini buat acara seminar gitu Mas. Berarti sebetulnya Mbak itu bisa dibilang semi limited ya, maksudnya tidak sembarangan bikin gitu loh Mbak. Maksudnya nggak cuman trennya ini terus ikut-ikutan trennya itu, terus modelnya kayak gitu ikut-ikutan terus gitu. Jadi Mbak juga bikin model, bikin desainnya sendiri. Iya. Untuk desain konsep dari saya. Ada yang niru nggak Mbak? Banyak. Tapi nggak apa-apa Mas. Maksudnya ditiru itu memang mesti ada ya. Maksudnya itu, tapi yang mudahan jangan yang niru itu ya jangan amati, tiru dan plek. Harus ada inovasi atau apa gitu. Karakter, punya karakter sendiri. Kayak gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti itu memicu saya untuk tetap inovasi. Tapi ya kadang pusing juga. Waduh, nasi niru gitu ya gitu. Dan itu juga jualnya atas nama Mbak atau dia brand sendiri, cuman harganya sama atau gimana Mbak? Atas nama brand mereka sendiri. Tapi Mbak tahu itu ini kok mirip punyaku. Dan istilahnya kan sama begitu, makanya kalau kita lihat barang itu kan ini bikinanku nih, kok dikopas nih punyaku nih. Tapi ini kok maksudnya tetap karakter itu yang beda. Maksudnya mungkin bahan sama, model hampir sama, tapi karakternya beda. Jadi ada beberapa teman yang, Mbak produkmu ada yang hampir sama, udah sama ini nggak apa-apa, tapi tetap beda kok, punya Mbaknya tuh kayak gini, punya dia kayak gini. Tesnya beda ya? Tesnya beda. Oke.
Nah Mbak, kalau pemasarannya sendiri Mbak, dari awal Mbak itu udah ada planning, oh ini pemasarannya bakal ke A, B, C, D, atau ya wis lah ngalir aja, yang penting ini bikin, atau memang menyasar pasar tertentu Mbak? Oh ya, kalau dulu Mas saya ini kan istilahnya gaptek. Dulu saya mengandalkan tuh offline. Jadi offline untuk pameran, untuk bazar kayak gitu-gitu Oh, saya oke. ikutin terus. Dari situ kan banyak customer yang datang juga, maksudnya customer baru tuh ada dari pameran-pameran seperti itu. Itu membantu. Kemudian itu juga dibantu dari dinas di Solo, beberapa dinas terkait. Kemudian untuk pesanan-pesanan offline itu banyak. Jadi saya ngandelin cuma pas pandemi ini kan memang semua harus go digital, Ya, semua ya, harus ya. online. Betul, Bagaimana betul. kita harus mengikuti zaman seperti ini kan? Ya, Mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus online kayak gitu. nah kalau nyambungnya tadi online itu Mbak, Mbak Rina mulai online itu apakah pas pandemi ini atau memang sebelum sudah mulai? Atau memang sudah di planning wah nanti bakalan karena ngelihat pasar juga pasti ya? Itu gimana sih Mbak? Eh melihat pasar juga karena dulu kan memang harus online ya Mas ya. Cuma Ya. ikut-ikutan aja, nggak fokus benar ke online gitu. Oke, oke. Cuma ternyata lewat Instagram itu sama Facebook itu banyak sekali customer yang customer baru. Oke, oke. Ternyata cuma kan nggak maksimal. Aku maksudnya pemasarannya penataannya secara online itu kan memang harus ada sistemnya yang Betul, ini kan. betul. Ya. Itu asal aja. Cuma sekarang mulai berbenah diri untuk pemasaran online itu memang harus ditata benar. Iya. Alhamdulillah sekarang udah istilahnya agak tertata lah. Ada tim itu penting ya Mas ternyata ya, Ah, karena kita bicara bukan tim tadi, superwoman. tim tadi Mbak, timnya ada berapa? Maksudnya ya orangnya berapa terus ada bagian apa aja Mbak? Dari Mbak Kalau Rina. di Lintang Kejora itu ada tim sosial media untuk yang online, Ya. kemudian tim marketing dan tim admin. Oh, ada sendiri ya. Ya. Nah, kalau tadi kembali tadi yang di pandemi ini, Mbak. Kalau kita bicara pandemi itu kan pasti kan semua ngefek ya. Benar. Nggak ada yang nggak ngefek. Benar ya. Kecuali yang main-main dengan pandemi. Jangan nanti malah jadi channel konspirasi malahan. Pada saat pandemi dan di tahun 2022 ini, Mbak menghadapinya seperti apa sih, Mbak? Oh, dulu waktu awal pandemi itu memang benar-benar istilahnya omset Ya, merosot oke. benar kayak gitu kan. Yang mau beli untuk souvenir yang nggak ada, Karena event nggak ada ya, event nggak eventnya. ada, Oke. untuk istilahnya buat apa beli tas, buat beli yang lain kan istilahnya kayak gitu Iya. ya Mas. Cuma dulu itu saya sempat eh ngapain gitu ya, saya sempat mempromokan produk kuliner dari teman-teman itu pertama. Oh. Kan Iya, bingung iya, ngapain nih, iya. cuma Iya. saya ngelihat itu peluang masker waktu itu. Oke, oke. Kainku kan banyak banget Iya, yang iya. itu stoknya. Buat apa kita bikin masker lah kayak Betul, gitu. betul, betul. Ternyata pertama saya kasih ke teman-teman. Nyobain maskerku ternyata mereka itu nggak mau dikasih. Maunya beli. Akhirnya repeat order akhirnya ya berkembang Apalagi pesanan masker kan sekarang wajib dan masker itu harus double toh. Ya, Pokoknya dulu kan Ya. sempat ada double itu. Ya. Nah, ada nggak sih Mbak perubahan dari mungkin pola pemasaran, pola distribusinya dari pandemi ini? Ya sekarang kan udah mulai ini Mas, maksudnya udah beralih ke online. Jadi sekarang Mbak sudah mikir kedepannya harus online Ya. itu, katanya harus ngikuti itu ya. Harus ngikuti zaman, ternyata emang semua harus ke online, Ke ke online. digital. Nah kalau di marketplace atau di toko online itu loh Mbak, itu Mbak ada di mana sih? Di Shopee, Tokopedia? Saya di Shopee lagi? sama di Padi. Oh di Padi. Iya. Kalau yang lain belum masuk ya. Belum. Tapi apakah nanti akan masuk semua Mbak? Maksudnya pengen masuk ke semua marketplace atau yosin aja dulu gitu? Ya, insya Allah nanti kalau bisa semua ya Mas. Amin. Kita di sosmed sosial media itu sebenarnya bisa dimanfaatkan buat kita nih para UKM yang usahanya ini harus go online kayak gitu. Memang harus dimanfaatkan benar daripada untuk posting-posting apa. Kalau misalnya untuk menunjang betul. usaha kan mending buat usaha. Betul, setuju. Nah Mbak, tadi udah Mbak Rina udah sharing awalnya dulu seperti apa, terus
produknya ini apa aja awalnya dulu, itu produknya sekarang apa sampai pandemi. Kalau teman-teman pasti ada pertanyaan, emang harganya berapaan sih Mbak? Range-nya aja, dan kalau mau beli itu di mana sih Mbak? Oh, gitu. Ya. Kalau range harga itu dari 10.000 sampai 250.000. 250.000. Ini contoh aja ya. Kalau yang ada di depan ini berapaan Mbak? Kalau yang ini 150 Yang kan? ini ya. Ya. Yang Kali ini 150. Yang ini kemarin itu udah sahkan sama Pak Ganjar Pranowo. Oh ini. Yang ini. Sorry. Ini namanya The Selempang Ganjar. Bentar, Mbak. Ini agak ya maklum ya teman-teman ya, karena memang setnya terbatas. Kita Iya. ini aja, kita angkat aja. Oke. Ya. Oh. Itu tas The Selempang Ganjar. Kemarin ketemu Pak Ganjar saya udah minta izin Pak. Ini saya kasih nama Pak Ganjar. Karena kemarin ini dibeli Pak Ganjar waktu Ya. diborong Pak Ganjar buat Bu Ganjar sama keluarga, itu dipakai dan saya upload itu trending. Itu event apa Mbak? Pas event apa? Pameran. Pameran ada ya? Pameran Pak Ganjar datang Ya. beserta Ibu, terus lihat produknya Mbak, suka, beli. langsung dinamai. Enggak, waktu itu belum. Namanya dulu masih tas selempang kayak gitu. Okay. Terus dipakai Pak Ganjar, kemudian saya upload kan. Ternyata banyak yang pesen, mau dong, yang punya sama Pak Ganjar ya, itu jadi best seller banget yang ini. Yang ini ya. Ya. Kalau ini bahannya dari apa aja Mbak? Ini saya fokusnya ke goni sama kain batik jemputan. Tetap basicnya harus ada jemputan ya. Ya. Jemputan. Oke. Kalau yang dompet ini Mbak, ini dompet ya? Ya. Ini Ya dompet. Berapa ini Mbak? Dompetnya itu 50.000. 50.000. Ya. Kalau untuk souvenir biasanya kita menyesuaikan budget juga. Oke. Nah kalau di toko online update produknya ini ada semua atau cuma nunggu ada pesanan aja Mbak? Ada yang PO, ada yang ready stock. Wah. Tapi banyaknya kalau di Lintang Kejuar itu banyak PO. Karena PO. untuk souvenir ya. Nah, gini Mbak, tadi kalau di video sebelumnya kan saya pernah wawancara juga, podcast juga dengan Mas Eko, mungkin Mbak Rina juga kenal, Mbak Eno juga Mbak Rina kenal. Ya. Itu kan ada sisi customnya gitu loh. Ya. Nah, kalau Mbak sendiri berarti tetap ada customnya ya? Ada. Tetap ada customnya, Oh, karena ada pre-order tadi itu kan. Nah, oke. Kalau custom itu kayak tantangan ya Mas, kalau custom itu. Soalnya kan misalnya Mbak Rina aku bikinin tas, aku mau buat tempat ini yang gedenya segini, nanti bisa buat tempat ini kita mikir nanti banyak kayak gini. Oh, gini ya Bu, gini ya Mbak, kayak gitu. Itu dulu. Jadi memang dari 2 UKM sebelum Mbak Rina juga sama prinsipnya semua memang kalau pre-order atau custom itu memang pasarnya masih luas dan orang ngerasa kalau pre-order itu kayak custom, ini buat aku sendiri. Bener. Ini punya aku nih. Orang nggak akan kayak tadi yang kayak tas selempang dipakai Pak Ganjar. Ini tas selempang Pak Ganjar. Padahal kan itu kan kita Mbak Rina kan mempostingnya ini dipakai Pak Ganjar, tapi orang nyebutnya langsung ini tas selempangnya Pak Ganjar nih. Tasnya Pak Ganjar. Kalau dinas kan juga custom semua Mas untuk desainnya. Mbak bikinin untuk acara ini kayak gini gimana. Jadi saya bikin sampel dulu, ACC oke. Baru. Oke. Luar biasa teman-teman, podcast kita kali ini dengan Mbak Rina. Produknya mungkin orang lihat ini tas segala macam, tapi ternyata memang hal itu ya Mbak ya yang bikin orang itu ini tasnya terlihat sederhana looknya, tapi ternyata kan itu tadi bisa customnya, bisa orang harus pre-order dulu dan orang bisa menentukan desainnya masing-masing. Oke Mbak, untuk closing aja, pesan buat teman-teman yang mungkin sampai tahun 2022 ini masih merasakan dampaknya pandemi ini, atau teman-teman yang mungkin baru mau aku pengen usaha nih, mungkin kayak Mbak Rina kah atau kayak UKM lain, mungkin ada pesan yang mau disampaikan? Kalau saya buat teman-teman semua yang sudah mulai atau baru mulai, sebenarnya itu kan dari niat, kita mau niat usaha atau mau niat untuk sekedar hobi atau mau dibawa kemana gitu. Ini kepinginan kita, mimpi kita, harus punya mimpi dan niat, dan itu diiringi dengan banyak belajar, terus yakin dan percaya diri dengan produk kita, karena semua produk yang kita miliki itu sebenarnya punya potensi untuk dijual dan dipasarkan dan punya segmen pasar sendiri-sendiri. Bagaimana kita menyasar segmen pasar kita, mau dibawa kemana produk kita, harus sesuai kayak gitu. Nah insya Allah terus berjuang
Karena UKM itu apa ya, pebisnis itu kayaknya harus tahan banting. Betul. Hidup apa? Kayak roller Roller coaster. coaster ya. Kayak gitu. Iya, iya, Kadang di iya. bawah, kadang harus naik kayak gini. Ya. Dinikmati. Bener teman-teman, jadi harus dinikmati, berjuang karena jadi pebisnis, pengusaha UKM itu memang harus tahan banting. Ya. Ya Mbak ya. Mungkin nanti kedepannya teman-teman yang mau beli produknya Mbak Rina nanti kita kasih di kolom deskripsi di bawah, Ya. shopnya di mana, alamatnya di mana gitu ya. Sekalian mapsnya nanti ada ya Mbak ya, Ada. Bintang Kejora ya. Ya. Dan posisi galerinya Mbak Rina itu di tengah kota. Ya. Tengah Silahkan kota, mampir. Mampir. Kita juga Baik, ada baik. workshop juga Mas untuk Ya. kelas-kelas workshop juga ada untuk workshop craft. Oke. Jadi nggak hanya berbisnis tapi juga gunanya itu marketing ya. Ya, yang penting itu apapun yang kita lakukan itu niatkan untuk ibadah dan bermanfaat untuk orang lain. Untuk hasil nanti Allah aja, Tuhan aja yang ngasih. Yang penting niatnya nggak hanya materi ya Mbak, nggak hanya untuk duit lah. Ya duit penting tapi bukan Ya, penting. bukan yang segalanya gitu ya. Iya. Tapi kalau segalanya nggak ada duit ya nggak bisa. Ya bingung toh. Baik, terima Intinya bisa kasih. bermanfaat buat semua. Ya, siap-siap. Jadi teman-teman semoga video kali ini, podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua, Insyaallah. baik yang baru mau akan, apalah bahasanya, pokoknya yang baru akan usaha atau yang lagi down niat atau moodnya untuk usaha, dan juga semoga bisa jadi inspirasi. Oh ternyata ada usaha seperti ini nih di kota Solo. Mbak Rina terima kasih Sama-sama, sudah Mas menyempatkan waktunya Sama-sama. podcast di kali ini. Semoga di tahun ini pandemi benar-benar berakhir Mbak. Amin. Semua kembali normal, ekonomi Amin. normal, terus UKM, non-UKM juga jualannya kembali pulih ya. Ya. Itu teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like-nya juga. Di kolom komentar silakan kalau mau ada kritik saran atau mau mungkin tanya-tanya ke Mbak Rinanya silakan. Dan nanti jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan share video ini jika bermanfaat. Oke, saya pamit, terima kasih Mbak Rina. Terima kasih Mas Dana. Semoga sehat selalu, sukses selalu, Amin. Mbak. Sukses juga buat Mas Dana. Amin. Dan semoga teman-teman juga semuanya sukses, sehat, dan yang penting jaga kesehatan teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.